Saat petugas kebersihan sedang membersihkan kantor, tanpa sengaja ia melihat lengan baju gadis pelamar kerja. Ternyata sobek dan ada goresan. Saat itu juga klien penting sudah menunggu di ruang rapat. Penampilan gadis itu justru rusak di saat krusial seperti ini. Ia pun panik dan tak tahu harus berbuat apa. Melihat itu, petugas kebersihan yang baik hati segera membantu, mengambil benang dan jarum dari sakunya, dengan cekatan menjahit robekan tersebut, agar tak terlihat. Ia bahkan menyulam daun semanggi kecil di atasnya. Gadis itu sangat terharu. Tak menyangka, petugas kebersihan itu adalah istri ayahnya yang sudah hilang kontak lebih dari 1 tahun, dan dirinya sendiri adalah anak kandung dari pria itu. Setelah kembali ke ruangannya, gadis itu terus teringat akan kebaikan wanita itu. Ia pun bertekad akan menjodohkan wanita itu dengan ayahnya. Namun saat wanita itu dipanggil untuk bertemu ayahnya, keduanya langsung tertegun. Wanita itu merasa pria ini begitu familiar. Ternyata 1 tahun yang lalu, gadis itu pernah membuat acara kencan buta untuk ayahnya. Tapi sang ayah merasa tidak enak merepotkan putrinya. Ia diam-diam pergi ke kantor catatan sipil sendiri, tanpa disengaja bertemu seorang wanita desa yang sedang dimanfaatkan oleh pria tua. Pria itu meminta tambahan $50.000 agar mau menikahinya. Wanita itu marah dan putus asa. Ayah gadis itu maju menyela, mengatakan bahwa ia bersedia menikahinya tanpa minta sepeser pun. Akhirnya mereka menikah hari itu juga. Setelah menikah, ayah gadis itu harus segera keluar negeri untuk urusan kerja. Sebelum pergi, ia menyerahkan jam tangan Patek Philippe edisi terbatas miliknya. Berjanji akan kembali dan menebus semuanya. Wanita itu menggenggam jam itu dengan penuh harapan. Setelah keluar dari kantor catatan sipil, ia pergi ke rumah anaknya, menyerahkan seluruh tabungan dari kampung, bersiap tinggal di kota dan membantu mengasuh cucu. Namun malah dianggap sebagai ibu mertua kampungan, diusir oleh menantu dengan makian. Ia pun berjalan membawa koper di pinggir jalan. Sebuah truk melaju kencang dan menabraknya. Saat itu, ayah gadis itu sedang bersiap naik pesawat. Karena tidak mendapat kabar darinya, ia mengira wanita itu menyesal menikah. Akhirnya ia pergi dengan kecewa. Mereka pun berpisah tanpa sempat bicara. Setahun berlalu, wanita itu berhasil selamat. Namun kepalanya cedera, mengakibatkan amnesia. Ia bahkan tak bisa mengingat wajah suaminya. Ia lalu tinggal di rumah adiknya, bekerja sebagai petugas kebersihan untuk bertahan hidup. Tak ada yang menyangka, perusahaan tempatnya bekerja adalah milik suaminya sendiri. Sampai suatu hari, ayah gadis itu datang meninjau perusahaan. Keduanya bertemu kembali. Wanita itu seketika mengenalinya. Potongan ingatan kembali membanjiri pikirannya. Namun sebelum sempat bicara, manajer perusahaan membentaknya, menuduhnya mengintip atasan. Dengan nada sombong, ia bilang petugas kebersihan dari desa hanya mempermalukan perusahaan. Dan karena meninggalkan pos kerja, ia dipotong gaji penuh sebesar $1.500. Wanita itu hendak menjelaskan, namun pria itu maju menghentikannya. Dengan dingin berkata, perusahaan tidak pernah membenarkan pelecehan terhadap karyawan. Manajer itu ketakutan, langsung minta maaf tanpa henti. Wanita itu merasa sangat tersentuh, tanpa tahu, pria yang membelanya adalah suaminya sendiri. Pria itu lalu bertanya siapa nama wanita itu. Begitu mendengar namanya, ia merasa nama itu begitu akrab, namun masih samar di ingatan. Saat itu asistennya datang mengingatkan bahwa setelah rapat ia harus menjemput istrinya. Pria itu pun memerintahkan staf untuk menyiapkan hadiah terbaik dan berencana datang langsung menjemput. Ia pun mencari alamat di surat nikah mereka. Sampailah ia di sebuah rumah sewa tua. Melihat dinding yang retak dan ruangan yang sempit, hatanya terasa sesak. Setahun ini, ia terlalu sibuk bekerja, namun telah mengabaikan wanita itu. Ia berjanji dalam hati akan membawa istrinya pulang dengan layak. Namun saat ia mengetuk pintu, terdengar suara pria dari dalam rumah.